Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara yang sangat berharga di hati Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online GJKI Sunter. Besar harapan saya melihat Tuhan memberkati Anda semua. Mari saudara kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita menyiapkan pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca Mazmur kita. Mazmur kita diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ku
kasih Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Melakukan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Salam sejahtera bagi semua yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membahas sebahagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar urapan-Mu ya Tuhan mengurapi kami yang mendengarkan maupun yang membawakannya. Biar kuasa Allah yang bekerja bersama dengan kami semua, dan kuduskanlah kami, layakkan kami untuk menerima firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema Injil itu kekuatan Allah. Injil adalah kebenaran, kabar sukacita. Ada kekuatan Allah yang akan memberikan kekuatan kepada orang untuk bangkit meninggalkan dosa dan dengan hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Memang usaha manusia sia-sia untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Injillah yang dapat menyelamatkan. Dalam Injil terdapat anugerah Allah yang memberikan hidup kekal kepada mereka yang mempercayainya dan menerima
Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita membaca firman Tuhan, kita ambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Yesus adalah satu-satunya yang berani menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Dia. Injil adalah berita sukacita, kabar baik yang isinya mengandung pengampunan dan pertobatan. Yohanes 3 ayat 16, saudara-saudara buka Alkitab kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat, percaya saja tidak cukup, harus ada tindakan. Yohanes 17 ayat 17 menyatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Tindakan kita harus berani bayar harga. Belajar firman Tuhan setiap hari secara benar, karena firman Tuhan Dia yang akan menuntun kita pada jalan kebenaran. Kita tidak perlu takut lagi, saudara-saudara, karena Yohanes 1 ayat 12 menyatakan, saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mengundang Tuhan masuk dalam hati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, dan kita memohon pengampunan dosa kepadanya, dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita akan menuntun kita di jalan kebenaran, akan menjaga kita di dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah dan dimeteraikan oleh Roh Kudus, Roh Allah. Kalau kita baca Efesus 1 ayat 13 dan 14, saya akan bacakan, saudara-saudara. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri orang-orang percaya. Ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Kita ditebus, kita menjadi milik Allah karena kita sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Paulus berkata, "Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil itu kekuatan Allah, bukan kekuatan manusia." Kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kata menyelamatkan artinya bukan hanya memindahkan kita dari neraka ke surga, tetapi kita juga yang berdosa telah ditebus dosa kita
oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Tapi ingat saudara, jangan lagi hidup di dalam dosa. Memang kita di dalam dunia ini mungkin sehari-hari berbuat dosa, tetapi saya ingatkan, jangan lagi hidup di dalam dosa. Karena kita sudah dipeteraikan oleh Roh Kudus, kita sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Mari kita baca saudara-saudara dari Roma 1 ayat 16 dan 17 dengan judul Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ada tertulis, orang benar hidup dalam iman. Dari firman Tuhan yang kita baca Roma 1 ayat 16 dan 17, ada 3 hal yang harus kita ketahui. 1. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita diselamatkan oleh kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani, yang kita percayai. Yang kedua, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang berawal dari iman dan memimpin tujuan akhir kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Yesus menguduskan murid-muridnya dalam kebenaran firman Tuhan, supaya iman murid-muridnya dapat bertumbuh dengan kuat dan kokoh, karena mereka akan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan di dalam nama Yesus. Kalau kita baca dari Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 47, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, kita yang sudah percaya, kita ditentukan oleh Allah menjadi terang, untuk menjadi terang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lingkungan kita semua yang kita kenal, agar mereka boleh mengenal Allah dan mendapatkan keselamatan. Yang ketiga, saudara, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan diselamatkan. Memang prioritas pertama pemberitaan Injil adalah kepada orang Yahudi, tetapi karena orang Yahudi, saudara-saudara, orang Yahudi telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, sebagai juru selamat mereka, maka keselamatan melalui iman diberikan kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada waktu dia ada di dunia ini? Secara khusus mengutus Paulus dengan berani bersaksi tentang Injil Yesus Kristus ke Roma terhadap orang Yunani dan bangsa-bangsa lain non-Yahudi.
dengan adanya penolakan bangsa Yahudi, itu memberikan keuntungan, saudara, keuntungan buat kita bangsa-bangsa lain, hingga penginjilan tersebar luas dan kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena penolakan dari bangsa Yahudi tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Maka Paulus menyebarluaskan sampai ke ujung bumi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Maka dari itu marilah kita yang telah diselamatkan, kita harus menjadi terang bagi lingkungan, bagi keluarga, dan bagi semua orang. Kita juga yang terpanggil dan menjadi alat kemuliaan di bumi. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Kristus dan mempraktekkan firman Tuhan dan tegas menolak terhadap dosa, serta berani melawan semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Untuk memenuhi panggilan hidup kita sebagai orang Kristen, yang pertama, saudara, yang pertama, jauhilah keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan kedagingan kita yang sia-sia, seperti ketamakan, keserakahan, kecemaran, penyembahan berhala, perseteruan, iri hati, amarah, dan lain-lain. Yang kedua, mari kita kejar perkara-perkara rohani, yaitu ibadah, keadilan, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, dan lain-lain. Paulus mengibaratkan hidup ini sebagai arena pertandingan iman. Jadi berjuang dan bertanding dengan sungguh-sungguh untuk meraih kemenangan iman. Sekarang mari kita melihat, saudara-saudara, ada satu kisah seorang hamba Tuhan. Dia dijamah oleh Tuhan karena mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menceritakannya, saudara-saudara. Suatu hari ada seorang hamba Tuhan memimpin kebaktian kebangunan rohani KKR di dalam suatu lapangan terbuka. Datanglah seorang tuan tanah terburu-buru dari tempat yang jauh. Dia terburu-buru mendatangi KKR itu dan menghampirinya. Apa maksudnya? Maksudnya ingin menghalangi kebaktian KKR itu karena diadakan di atas tanahnya. Setibanya tuan tanah di tempat itu, kebaktian sedang berjalan dan hamba Tuhan ini sedang memimpin nyanyian dari Mazmur 24 ayat 1. Dikatakan, Tuhanlah yang mempunyainya bumi serta segala isinya, dan dunia serta Dia yang diam di dalamnya. Setelah itu, saudara-saudara, tanpa disengaja hamba Tuhan ini memberikan komentar akan ayat ini, akan firman Tuhan ini, dan menyatakan bumi dan segala isinya adalah milik Allah. Tetapi ada orang yang bodoh yang tidak memberikan tanahnya untuk dipakai Tuhan sebagai sarana penginjilan. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Tuan tanah ini merasa terkejut, merasa
hatinya terkena atas kata-kata itu. Hati nuraninya tertegur untuk sementara dia mengurung niatnya untuk mengusir mereka, mengusir hamba-hamba Tuhan yang sedang kebaktian. Dalam hatinya dia berkata, aku mau lihat lebih lanjut lagi apa yang akan dikatakan dan dilakukan mereka. Sebab itu dengan tenang tuan tanah itu mengikuti kebaktian sampai selesai. Padahal saudara-saudara tadinya dia ingin mengusir, tetapi mengurungkan niatnya. Ketika dia sudah mendengarkan firman Tuhan, pada akhirnya hati tuan tanah ini dijamah oleh Tuhan, dijamah oleh kuasa Tuhan, sehingga dia mengurung niatnya untuk mengusir mereka. Bahkan setelah itu dia ingin rumahnya dijadikan tempat ibadah. Saudara, firman Tuhan ada kuasanya, saudara-saudara. Injil itu kekuatan Allah. Jadi ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kalau kita sebagai anak-anak Allah waktu dia berjalan di dunia ini, kita harus belajar firman Tuhan secara benar, sehingga firman Tuhan itu menuntun jalan kita, sehingga kita tidak tersesat. Seperti firman Tuhan pada saat ini akan saya bacakan dari Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingat saudara-saudara, kalau saudara ulangi lagi Ibrani 4 ayat 12, bahwa firman Tuhan itu kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, manapun. Dia akan menusuk ke dalam, menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menjamah setiap orang. Jadi jangan takut-takut untuk memberitakan Injil kepada semua orang, karena Allah menyertai kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menyampaikan Injil kepada setiap orang. Seperti Rasul Paulus, dia percaya, dia meyakini dengan kokoh bahwa Injil itu kekuatan Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini mengingatkan kami semua, jangan perlu takut-takut untuk memberitakan Injil Tuhan, karena Injil itu kekuatan Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang menyelamatkan kita, dan Allah yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji-puji namamu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Ibu Siana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu memberkati saudara lewat firman-Nya. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, persiapkan hati kita. Kita akan menerima berkat Tuhan dalam doa berkat. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beritakanlah Injil selagi ada kesempatan, karena itulah keinginan Tuhan untuk memakai kita semua. Mari arahkanlah hatimu dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, perkenankanlah saya mewakili segenap hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama Riko tanggal 13 November dan kedua Samuel tanggal 13 November juga. Mari kita doakan mereka yang berulang tahun di minggu tanggal 13 November ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Anakmu Riko tanggal 13 November, Tuhan sudah pertambahkan usia 1 tahun. Kiranya dalam pertambahan usia, Tuhan berikan hikmat bijaksana sebagai kepala keluarga, pelayan Tuhan, juga yang Tuhan pakai dalam bidang pekerjaan. Tuhan memberkati semuanya ini, supaya sungguh-sungguh Riko ini dipakai Tuhan dengan luar biasa dan berhasil dan sukses. Karena dia mencintai Tuhan dan melakukan firman dengan setia. Berkati keluarganya, baik Asti dan anak-anaknya. Tuhan memberkati kehidupan masa depannya. Kami berdoa juga untuk Samuel yang tanggal 13 November kemarin berulang tahun. Tuhan memberkati Samuel. Di usianya yang masih muda ini, berikan hikmat bijaksana untuk takut akan Tuhan dan mengenal Engkau. Hidup berjalan sesuai dengan rencanamu. Tuhan, Engkau akan jalan untuk masa depannya. Di dalam rencana-rencana ke depan, Tuhan beri keberhasilan. Biar sesuai dengan firman-Mu saja. Memberkati Samuel di dalam iman dan percayanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing di dalam kelompok. Pokok doa pertama, kita tetap berdoa untuk bangsa dan negara, Presiden Jokowi dan para menterinya. Kita berdoa di dalam menangani dan memimpin bangsa ini menuju kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kita doakan di dalam menangani krisis, yaitu krisis COVID yang minggu kemarin naik lagi saudara. Biar Tuhan tolong di dalam menangani dengan baik. Kita doakan krisis ekonomi supaya bangsa ini boleh bangkit keekonomian daripada peserta-peserta ekonomi, biar khususnya untuk yang BLBI, biar mereka mengembalikan hutang kepada negara dan juga yang lain-lainnya. Kita berdoa untuk kasus-kasus keamanan teroris, biar Tuhan sendiri
menggagalkan setiap orang-orang yang hendak menghancurkan bangsa kita ini. Yang kedua, kita masih berdoa untuk dokter-dokter, perawat-perawat, dan pasien-pasien COVID yang ada di Wisma Atlet dan di seluruh Indonesia, supaya mereka boleh disembuhkan dan tidak terjadi penularan kembali. Kita berdoa untuk GJKI Nasional, GJKI Agape, dan GJKI Sunter. Saudara, GJKI Sunter akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR di Ruko dan juga melalui Zoom tanggal 19 November hari Jumat. Saudara boleh bergabung, datang ke Ruko jam 18 sore. Kita akan mengadakan KKR. Pembicaranya adalah dari Timor Leste, yaitu Pastor Lili Suryani. Tuhan pakai dia dengan luar biasa, dengan mujizat-mujizat, bahkan Tuhan pakai dia membangkitkan orang mati. Kita dukung KKR ini, baik di dalam doa dan kehadirannya hari Jumat tanggal 19 November pukul 18, atau juga bisa lewat Zoom. Doakan saudara dan ditunggu kehadirannya di Ruko. GJKI Sunter juga mengadakan menara doa setiap hari Senin dan Jumat lewat Zoom pukul 18 sore. Tuhan banyak bekerja di menara doa ini. Dan jangan lupa saudara, 19 November itu adalah kita memperingati menara doa kita yang sudah berusia 1 tahun, ya. Tuhan memberkati pelayanan kita di KKR dan menara doa. Setelah itu kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti Injil menurut Anda? Yang kedua, menurut Roma 1 ayat 16 sampai 17 ada 3 hal tentang Injil, sebutkan. Yang ketiga, apakah Anda sudah memberitakan Injil? Mari saudara bangkit dan maju untuk memberitakan Injil sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan saya berterima kasih buat saudara yang sudah menonton dan juga mengikuti ibadah pada minggu pagi ini. Saya percaya Tuhan selalu menolong, memberkati, dan menjaga Anda. Sampai berjumpa minggu depan di dalam ibadah minggu selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.